Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi Sabrina Taksuma. Dan kali ini kita akan membahas 4 sifat akhlak tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Oke, let's go. Akhlak. Akhlak adalah tingkah laku, tabiat, atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang tercermin dalam perilakunya tanpa perlu berpikir panjang. Dalam Islam, akhlak merujuk pada perilaku baik ataupun buruk yang dinilai berdasarkan ajaran agama yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji, yaitu akhlakul mahmudah, dan akhlak tercela, yaitu akhlakul mazmumah. Dan kali ini saya akan membahas 4 sifat akhlak tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sifat anania, yang kedua ada sifat tamak, dan ketiga ada sifat putus asa, dan terakhir ada sifat gadab. Oke, sama-sama mari kita bahas. Oke teman-teman, yang pertama yaitu ada sikap anania. Mungkin dari beberapa kita masih asing dari kata anania. Jadi teman-teman semua, anania itu merujuk pada sikap egoisme atau keangkuhan. Yang lebih mudah dimengerti yaitu sikap mementingkan diri sendiri atas kepentingan orang lain, tidak peduli pada orang lain, dan merasa dirinya paling benar. Ini termasuk sifat tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, ini sangat berbahaya karena bisa berkembang menjadi sombong, iri hati, dan merusak hubungan sosial. Oke, ciri-ciri orang yang bersifat anania. 1. Yang pertama, selalu ingin menang dan tidak mau mengalah. Sikap seperti ini menunjukkan ego yang tinggi dan tidak mau memberi peluang bagi orang lain. Padahal dalam hubungan sosial dibutuhkan saling mengerti dan saling memberi kesempatan. Orang yang selalu ingin menang cenderung sulit bekerja sama dan mudah menimbulkan konflik. Dan ini juga sikap yang harus dihindari ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua yaitu merasa dirinya paling benar dan tidak mau dikritik oleh orang lain. Sikap seperti ini sangat sulit ya teman-teman untuk diperbaiki, karena kritik sebenarnya adalah sarana untuk memperbaiki diri kita. Jika seorang menutup diri dari masukan, ia akan sulit berkembang dan cenderung mengulang kesalahan yang sama. Oke teman-teman, yang ketiga yaitu ada tidak peduli terhadap penderitaan orang lain atau kesulitan orang lain lah ya. Ini merupakan tanda kurangnya empati, padahal manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Ketidakpedulian membuat hubungan sosial menjadi dingin, kaku, dan tidak harmonis. Oke teman-teman, yang ketiga yaitu tidak mau menghargai atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sikap ini merasa dirinya paling benar atau sombong, padahal setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan memberi pandangan. Tidak mau mendengar membuat seorang kehilangan kesempatan belajar dan berkembang dari sudut pandang orang lain. Dan masih banyak sifat anania yang lain yang... Oke teman-teman, tadi kan sudah disebutkan ciri-ciri orang yang bersifat anania. Dan apa sih dampak dari sifat anania itu tersendiri? 1. Yang pertama menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kedua, menjadi penyakit hati yang berkembang menjadi sifat tercela lain seperti sombong, takabur, iri, dan dengki. Yang ketiga yaitu merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Tadi kan sudah disebutkan berbagai ciri-ciri orang yang bersifat anania dan dampak dari orang yang bersifat anania. Dan kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara kita agar menghindari sifat tercela ini, yaitu sifat anania. 1. Yang pertama, melatih diri untuk lebih beribadah secara khusyuk dan ikhlas atau yang disebut dengan ihsan. Yang kedua, menekankan hawa nafsu dan menumbuhkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, mengendalikan diri untuk tidak merasa paling benar dan mau menerima masukan. Dan itu cara agar kita menghindari sifat anania. Nah, jadi kesimpulannya yaitu anania merupakan sikap egois yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan hak serta kebutuhan orang lain. Sifat ini termasuk akhlak tercela karena dapat merusak hubungan sosial, menumbuhkan rasa tidak peduli, dan menjauhkan seorang dari sikap empati dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, anania perlu dihindari agar tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang.
Oke teman-teman, yang kedua yaitu sifat putus asa. Nah, sifat putus asa ini sudah sering kali kita dengar ya teman-teman. Jadi, sifat putus asa ini adalah perasaan di mana ketika seseorang kehilangan harapan, optimis, dan gairah yang membuat seorang merasa tidak berdaya dan kehilangan motivasi untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Kondisi ini dapat sangat mengganggu kesehatan baik fisik maupun mental dan seringkali membuat seorang berpikir negatif dan kehilangan keyakinan, bahkan ingin menyerah pada hidupnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita memahami seseorang memiliki sifat putus asa. Satu, kehilangan harapan. Ini bukan hanya sekedar kesedihan sesaat ya teman-teman, melainkan kondisi jiwa yang kehilangan arah, harapan, ataupun daya juang. Yang kedua yaitu perasaan tidak berdaya. Seseorang yang putus asa merasa tidak mampu mengubah situasi sulit yang dihadapi dan seringkali kehilangan motivasi untuk mencari solusi. Yang ketiga yaitu pandangan negatif. Jadi seorang yang putus asa ini teman-teman selalu mempunyai pandangan negatif ataupun pesimis, baik itu masa depan, diri sendiri, orang lain, bahkan dunia secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu resiko kesehatan. Jika dibiarkan, perasaan ini dapat mengarah pada perilaku yang tidak sehat, seperti penggunaan zat-zat kimia seperti narkoba dan lain yang sebagainya, dan bahkan keinginan membunuh dirinya sendiri. Nah, tadi kan kita sudah memahami bagaimana seseorang yang memiliki sifat putus asa ya teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi sifat putus asa ini ya teman-teman. Satu, yaitu perbanyak kegiatan positif. Hindari mengurung diri, lakukan hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang membuat teman-teman jadi lebih sibuk gitu kan, tidak punya waktu untuk merenung, seperti membaca, mendengarkan musik, atau melakukan relaksi. Nah, yang kedua yaitu berbicaralah dengan orang yang terpercaya, seperti curhat atau berbagi cerita kepada keluarga ataupun teman terdekat yang dapat memberikan dukungan secara emosional. Yang terakhir yaitu jaga kesehatan fisik. Pastikan teman-teman semua mendapatkan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berolahraga teratur, hindari rokok, alkohol, dan narkoba, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, putus asa adalah sikap hilangnya harapan dan semangat ketika menghadapi masalah atau kegagalan. Sifat ini tergolong tercela karena dapat melemahkan usaha, menghambatkan perubahan, dan menjauhkan seorang dari sikap tawakal, serta keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dengan menghindari putus asa, seorang dapat lebih kuat, sabar, dan terus berusaha untuk mencapai kebaikan dalam hidupnya. Nah, yang ketiga yaitu sifat tamak. Sifat tamak ini tidak jauh dari kata rakus, serakah, atau tidak merasa puas akan keinginan duniawi seperti harta, kekuasaan, kenikmatan, sehingga terus menerus ingin mendapatkan lebih daripada batas gitu kan. Seringkali menghalalkan segala cara dan mengabaikan kebutuhan orang lain serta nilai spiritual. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang tamak. 1. Tidak pernah merasa cukup meskipun telah banyak memiliki. Yang kedua yaitu selalu ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga yaitu sangat mencintai harta benda. Dan keempat, dirinya akan merasa gelisah, cemas, dan tidak dapat menikmati apa yang telah dia dapatkan. Kelima yaitu mampu melakukan apa saja demi kepuasan dirinya sendiri. Keenam yaitu kikir dan tidak mau menghargai pemberian jika tidak sesuai dengan keinginannya. Dampak negatif dari sifat tamak. 1. Yaitu menjadi budak hawa nafsu. Yang kedua, merusak hubungan sosial karena memiliki sifat yang egois. Yang ketiga yaitu merasa miskin abadi meskipun dia kaya raya. Yang terakhir yaitu melupakan Allah dan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu akhirat.
Dan kali ini bagaimana sih cara mengatasi sifat tamak itu tersendiri? Satu, yaitu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, hidup sederhana dan bersahaja. Yang ketiga, yaitu mengendalikan diri, sabar agar tidak dikuasai oleh hasrat. Yang terakhir, yaitu mengingat bahwa harta hanyalah sarana dan kehidupan dunia yang terbatas. Nah, jadi kesimpulan dari sifat tamak yaitu adalah tamak merupakan sifat terlalu mencintai harta dan menginginkan lebih dari batas kebutuhan meskipun sudah memiliki banyak. Sifat ini termasuk tercela karena membuat seseorang tidak merasa puas, mengabaikan hak orang lain, dan dapat mendorong munculnya perbuatan buruk demi memenuhi keinginannya. Menghindari tamak akan menumbuhkan sikap qanaah, syukur, dan kepedulian terhadap sesama. Yang terakhir yaitu gadab. Gadab adalah istilah dalam bahasa Arab untuk amarah atau murka. Sifat tercela ini dalam Islam muncul pada saat ketika seseorang merasa sangat tidak senang atau benci yang memicu tindakan destruktif seperti berkata kasar, membentak, atau merusak barang, dan perlu dikendalikan dengan seperti berwudu, diam, beristighfar, atau memberi maaf agar tidak merusak diri dan hubungan sosial. Yang selanjutnya, faktor apa sih yang membuat seseorang itu mempunyai sifat gadab atau sifat yang marah-marah? Satu, faktor fisik dan psikis. Kondisi tubuh dan mental yang tidak stabil seperti lelah, stres, tertekan dapat membuat seorang mudah marah, sulit untuk mengendalikan diri, dan bertindak negatif. Yang kedua, ketidakpuasan, rasa cemas, dan depresi. Perasaan hati yang tidak tenang atau selalu merasa kurang menyebabkan seseorang mudah gelisah, putus asa, dan sulit berpikir jernih. Dan yang terakhir yaitu keimanan yang dangkal dan jauh dari Tuhan. Kurangnya kedekatan dengan Tuhan membuat seseorang kehilangan pedoman hidup sehingga mudah terjebak dalam perbuatan buruk tanpa mengontrol diri. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara kita mengatasi sifat gadab ini. Satu, yaitu berwudu. Karena air yang membasuh tubuh membantu menenangkan diri, seperti air yang memadamkan api. Yang kedua yaitu berdiam diri, tidak berbicara saat marah, mencegah ucapan yang dapat menyakiti atau menimbulkan masalah yang lebih besar. Ketiga yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan menenangkan hati dan mengingatkan kita untuk kembali pada kesabaran. Yang keempat yaitu mengubah posisi. Maksud dari mengubah posisi ini yaitu mengalihkan postur tubuh dapat membantu meredakan emosi karena tubuh ikut berperan dalam mengendalikan amarah. Yang kelima yaitu memberi maaf. Memaafkan membuat hati lebih lapang dan mencegah dendam seperti kebencian. Yang terakhir yaitu mencari perlindungan. Berdoa kepada Allah sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf ayat 200 sebagai cara meminta penjagaan agar terhindar dari bisikan dan dorongan amarah. Nah, jadi teman-teman semua, itu adalah 4 sifat akhlak tercela yang harus kita hindari, yaitu anania, terus ada putus asa, tamak, dan gadab. Karena itu bisa menimbulkan dampak negatif yang merusak hubungan kita dengan sesama manusia, melemahkan keimanan, serta menghalangi seseorang meraih kebahagiaan hidup. Untuk mencegahnya diperlukan kesadaran diri, latihan pengendalian emosi, serta sikap yang selalu berpihak pada kebaikan seperti tolong menolong, terus tawakal, sabar, dan bersyukur. Dengan memperbaiki diri melalui ibadah dan introspeksi diri serta interaksi sosial yang baik, manusia akan lebih mudah untuk membentuk akhlak terpuji, hidup lebih damai, dan memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian video dari saya, terima kasih.